imam besar. Artinya jika ada orang menggelari komunitasnya, imamnya disebut imam akbar, jika sah. Tidak perlu kita gelisah dengan itu gelar. Dan pemberian gelar semacam itu adalah ada contoh di para ulama-ulama, karena memang mereka adalah imam. Pengikutnya banyak. Ya, jangan sampai kalau kita melihat orang yang punya gelar yang merupakan gelar kebesaran, kita tidak setuju, tidak ada alasan syar'inya, hanya karena hati kita yang kotor misalnya. Kalau Anda tidak memanggilnya, ya sudah, tanpa harus marah dong. Saya hamba Allah dari Jember mau bertanya. Karena ada beberapa orang yang berkata seperti ini, Bu ya. Kenapa membenci Syiah tapi bawa embel-embel Syiah? Contohnya, salah satu Habib disebut imam besar. Embel-embel imam besar sama kayak orang Syiah. Terus mengkultuskan Habib sampai memuja-muja berlebihan. Lalu ada tokoh agama yang kemarin bilang, cukup sebut saja Syarif atau Sayyid untuk keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mohon penjelasannya bagi saya yang awam, Bu ya. Karena beberapa orang bilang dengan melakukan seperti itu, lantas apa bedanya dengan Syiah? Terima kasih, Bu ya. Bismillah. Jika ada kesamaan istilah di dalam Syiah dan ahli sunnah, bukan berarti kita menjiplak. Syiah sendiri, Syiah ada istilah imam dan sebagainya. Di dalam akidah ahli sunnah ada istilah imam itu biasa disebut. Jadi tidak serta-merta kalau kita mengatakan imam lalu kita menjadi Syiah. Oh tidak. Imam. Imam besar. Istilah itu wajar. Kalau di Azhar ada al-imam al-akbar. Kemudian juga di dalam bermadhab itu ada. Tapi tidak semuanya digelar imam. Imam besar seperti Imam A'dham, Imam Abu Hanifah. Tapi tidak disematkan kepada, tidak digunakan untuk Imam Syafi'i. Biarpun Imam Syafi'i juga tidak kalah besar, ibaratnya begitu. Jadi begini maksudnya. Menggunakan istilah itu tidak ada masalah. Dan juga bukan sebuah yang berlebihan, karena bisa jadi seorang dianggap sebagai imam besar atau imam akbar seperti di Azhar, itu adalah bisa saja kelas dunia, bisa saja di kelas komunitasnya, dan sah saja orang menggelari yang demikian itu. Artinya jika ada orang menggelari komunitasnya, imamnya disebut imam akbar, jika sah. Tidak perlu kita gelisah dengan itu gelar. Karena namanya adalah imam besar di kalangannya, di bawahnya ada imam-imam di bawahnya. Dan pemberian gelar semacam itu adalah ada contoh di para ulama-ulama, karena memang mereka adalah imam. Pengikutnya banyak, ya seperti di Azhar, Imam Akbar, Imam Abu Hanifah, Imam A'dham. Jadi yang perlu kami tekankan di sini, jangan sampai kalau kita melihat orang yang punya gelar yang merupakan gelar kebesaran, kita tidak setuju, tidak ada alasan syar'inya, hanya karena hati kita yang kotor misalnya. Ada orang dulu digelari tuan guru, saya nggak mau. Kenapa? Tuan guru suka-suka, orang gurunya tuan guru. Ada santri menggelari gurunya guru besar, ya sah saja wong gurunya kok. Bahkan kita bangga kalau ada santri mengagungkan gurunya. Biarpun guru belum tentu mau disebutkan guru besar, tapi sah saja. Kita tidak usah gelisah. Guru besar apaan? Kampung kecil aja guru besar. Loh, urusan dia kok. Dia mengagungkan kok, sah-sah saja. Jangan sampai kita mandang dengan ngiri. Terserah dia digelari guru besar, imam besar, tuan besar. Itu kan punya komunitas masing-masing. Itu istilah untuk kelompoknya. Kalau Anda tidak memanggilnya, ya sudah, tanpa harus marah dong. Ibaratnya begitu. Tanpa harus dibandingkan dengan, ngapain digelari tuan guru? Ah, apaan? Ya tidak usah, terserah. Jangan panggil tuan guru. Panggil syekh atau alim, terserah Anda memanggilnya. Tapi tanpa harus Anda menyalahkan pemberian gelar kepada orang yang diagungkan dan dibesarkan. Ini adalah masalah pemberian. Maksudnya kami ingin menghindarkan siapapun. Jangan kalau ada orang digelari, misalnya ada syekh. Apaan tuh? Tuan guru. Apaan tuh? Ada apa kok kita kok marah-marah dengan gelar-gelar? Dan itu gelar sah, gelarnya hamba Allah semuanya itu. Syekh Suyuh gelar hamba Allah. Tuan guru gelar hamba Allah. Gelar kemuliaan. Profesor, doktor dan sebagainya seperti itu. Ada orang nggak pernah gelar doktor, nggak pernah, tapi digelar profesor sama gitu. Kenapa? Saking cerdasnya profesor.
Yang lain profesor apa ini? Saya aja punya profesor nggak sebut-sebut prof. Lu suka-suka dia. Dan dia bukan ente membohongi publik, bukan. Dia ingin mengagungkan. Apalagi tidak ada hubungannya dengan gelar akademi, adalah gelar yang diberikan kepada orang yang dicintainya. Maksud kami, wahai hamba Allah, ayo kita yang adil di dalam memandang. Kalau ada orang membesarkan gurunya, ya biarkanlah. Itu sebuah kebanggaan. Jangan sampai ada murid tidak mengagungkan gurunya. Yang enggak benar ini. Yang enggak benar, catat. Saya mengagungkan guru saya, meredahkan yang lainnya. Saya beru imam besar, itu imam kecil. Itu baru salah. Saya menganggap guru saya adalah imam besar. Tapi saya biasa pandang yang lain juga imam besar. Dan pengikut madhab Syafi'i enggak pernah gelisah di saat madhab Hanafi mengatakan Imam Abu Hanifah imam a'dham. Bahkan biasa kok ulama Syafi'i mengatakan imam a'dham. Abu Hanifah, biasa. Artinya ayo, kita yang lega hatinya. Jangan sampailah begini jadi masalah. Kok gampang banget kita tersulut masalah. Dulu adalah ada yang menyebut tuan guru. Apa tuan guru? Gombal tuan guru. Ngapain marah? Ada gelar lagi ini. Guru besar marah lagi. Subhanallah. Kenapa kok kita sering dikuasai dengan emosi yang semacam itu? Yang digelari dengan imam besar dan karena pengikutnya banyak, ya sah saja. Ya kita berdoa semoga itu adalah benar dan membawa maslahat. Kalau Anda tidak mau karena Anda berbeda dengannya, bukan berarti Anda harus marah-marah. Cukup saja Anda tidak usah panggil, selesai. Tanpa harus mempermasalahkan gelar yang diberikan oleh pengikutnya atau orang yang mencintainya atau orang mengaguminya. Karena menurut mereka sah dan kriterianya masuk, selesai. Kita jangan seperti serigala yang tidak bisa meraih buah anggur, lalu bilang anggur itu kecut. Karena saya tidak bisa pakai gelar itu, lalu saya tidak mau ada orang punya gelar semacam itu. Itu juga ngiri namanya. Selesai masalah. Masalah apa tadi? Imam besar. Kemudian setelah itu apa? Habib. Sayyid Syarif. Jadi begini loh ya, kalau kita kembali kepada bahasa, ada dzurriyyah baginda Nabi SAW, cucu Nabi ada. Dari Sayyidina Hasan sampai Sibtain. Keturunan daripada Sibtain Sayyidina Imam Hasan, Imam Husin sampai keturunan sampai hari kiamat. Itu adalah dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita letakkan di sini dulu. Kemudian masalah secara bahasa. Jadi secara bahasa Syarif, Sayyid, apalagi tadi? Habib itu secara bahasa tidak menunjukkan kepada ahli bait. Sebab Habib itu secara bahasa. Habib itu secara bahasa adalah sifat musyabbahah yang artinya adalah al-mahbub dan al-muhib. Habib artinya mencintai dan juga bisa diartikan dicintai. Unik bahasa Arab. Ini secara bahasa. Adapun Syarif adalah orang yang mulia. Syarif sama sifat musyabbahah. Syarif mulia, maknanya mulia. Rafi'ud darajatin, rafi'ul makanati. Orang yang tinggi makanannya adalah syarif. Makanya siapapun bisa digelar secara bahasa ini Habib karena dia mencintai atau dicintai. Syarif karena dia punya kemuliaan atau Sayyid yang mengungguli yang lainnya atau memiliki. Itu secara bahasa. Tapi kalau sudah menjadi istilah beda. Dan istilah ini adalah setiap kaum kadang punya istilah. Misalnya daerah Hadramut. Itu Habib itu adalah sudah menjadi istilah untuk dzurriyyah Nabi. Sah. Maka di saat menyebut keturunan Nabi dengan Habib, sah. Di Mesir sana istilah Syarif, Asraf, sah. Di tempat lain istilah Sayyid juga sah. Karena menjadi istilah. Kalau bahasa beda istilah. Kalau bahasa secara bahasa maknanya tadi jelas. Kalau sudah menjadi istilah ya sah. Kalau ada orang turunan Nabi kok disebut Habib. Loh memang kenapa? Seharusnya disebut Syarif. Yang lain bukan. Keturunan Nabi disebut Syarif. Sebenarnya Habib. Loh. Semua itu istilah dikembalikan kepada siapa yang membuat istilah. Jangan dikembalikan kepada makna lafaz. Makna lafaznya enggak nyambung memang. Makna lafaznya, makna lafzinya, semua orang bisa. Semua orang bisa disebut Habib, bisa disebut Sayyid. Anta Sayyid, Sayyidi tuanku, bosku. Anta Habibi, anta kan cintai Habib. Itu dari secara bahasa. Tapi kalau sudah menjadi istilah, maka maknanya Habib istilah. Digunakan gelar untuk dzurriyyahnya Nabi SAW. Syarif istilah bagi yang menggunakan, digunakan untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Sayyid istilah digunakan untuk Nabi. Ini bukan secara bahasa,
Oh, kita naik bis kalau negeri Nabi Sayyid. Oh Sayyid, oh langsung saya jadi lurah Nabi. Oh enggak, itu salah bahasa. Bukan. Ya tolonglah, ini kadang-kadang orang main bahasa membingungkan orang. Sudahlah, Habib di Indonesia adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memanggilnya Syarif juga sah, memanggil Sayyid juga sah. Karena itu sudah menjadi istilah. Menjadi istilah. Jadi gelar Sayyid, Syarif itu adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis isyarat ada dari Nabi misalnya waktu menunjuk Sayyidina Hasan, waladi hadza sayyidu syababi ahlil jannati misalnya. Anakku ini, Hasan ini akan menjadi pemimpinnya pemuda-pemuda ahli surga. Misalnya itu. Atau waktu menyebut Sayyidina Husain minni wa ana minhu. Ahabballahu man ahabbahu sayyidina. Ahabballahu man ahabbahu sayyidina. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Habba, istilah. Makanya orang Hadramaut menggunakan Habib, ada isyarat di sini. Ahabbahullahu. Harus dicintai. Sayyid tadi ada Sayyidu Syababi ahli jasa. Jadi waktu memberi gelar itu pun juga ada dihubungkan dengan makna yang ada. Jadi yang jelas kalau sudah Sayyid sebagai istilah, Habib istilah, Syarif istilah jangan digalikan ke bahasa. Kalau waktu ngomong secara bahasa babnya beda. Kalau saya nyebut keturunan Nabi, Sayyid, Habib, Syarif, sah. Secara makna istilahi, karena itu adalah mengarah pada dzurriyyah Nabi SAW. Apakah keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Memang sebagian membedakan Sayyidina Hasan, Syarif, Sayyidina Husain ini beda. Itu adalah pembedaan saja. Dan suka-suka orang. Yang jelas, yang dimaksud mereka itu adalah dzurriyyah Nabi SAW. Kemudian setelah itu, nasihat untuk semuanya, nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita punya ungkapan yang menyakitkan cucu-cucu Nabi atau pecinta cucu Nabi. Di saat kita sudah bicara tentang habaib, tentang syarif, tentang sayyid, hati-hati. Jangan sampai dengan nada perendahan, nada ngolok, nada ngejek. Itu cucunya Nabi sebab itu sudah menjadi istilah disebut habib. Itu istilah cucu Nabi. Disebut syarif, istilah cucu Nabi. Kalaupun Anda tidak cocok di dalam urusan politik dengannya, pemikiran dengannya, bukan berarti harus Anda rendahkan. Anda berbeda, diskusi, debat, iya. Tapi bukan berarti merendahkan. Karena ada istilah itu nyambung ke Rasulullah. Jangan, wah Habib apa, Habib. Hati-hati. Di saat diberi gelar Habib, itu adalah karena sisi sambung ke Rasulullah. Yang tidak punya sambung tidak digelar itu. Secara istilah. Maka ayo kita jaga hati kita. Kita punya urusan dengan Nabi loh ya. Jangan sampai kita ngaku cinta Nabi, umat Nabi, akan tapi kita tidak bisa menghargai cucunya. Kalau ada cucu yang tidak sesuai pemikirannya dengan kita, bukan berarti kita harus merendahkan gelar yang nyambung kepada Nabi. Ya tetap saja dia adalah Habib, maknanya adalah dzurriyyahnya Rasul. Kalau ada yang bermaksiat, ada salah, ini babnya beda. Hati-hati urusan dengan Rasulullah ini. Maka kami ingatkan, mungkin ada saudara-saudara yang kami cintai, ya mungkin karena gesekan masalah politik atau masalah-masalah sesuatu, lalu dengan para habaib atau para sadah atau para asyraf, itu urusan-urusan itu sampai sebatas itu saja. Bukan langsung kita menodai, mencela kehabaibannya, kesyarafannya atau kesayyidannya. Kenapa? Itu sudah mengarah kepada kedengkian, kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah. Kita, wah saya tidak cocok dengan dia. Ya tetap gelarnya lagi aja. Di kemarin lagi cocok, disebut Habib ini. Giliran marah langsung. Lu nggak boleh begitu, tetap saja. Kalaupun Anda tidak setuju kesalahan, salah tetap. Karena sampai kapanpun dia tetap dzurriyyah Nabi SAW. Ada pun masalah salah, dia manusia misalnya. Nggak cocok saya dengan dia. Tapi tolong, ini risalah cinta untuk Anda semuanya. Supaya Anda tidak gagal untuk menuju pada Rasulullah. Anda harus sampai kepada baginda Nabi. Maka segala sesuatu yang ada urusannya dengan baginda Nabi, hendaknya kita waspada dan hati-hati. Khususnya berkenaan dengan dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Dan kami mohon maaf, mungkin yang karena ini pertanyaan dari masyarakat ini, biasanya ada sangkut pautnya dengan orang, kemudian ada orang berkata, kami mohon maaf dengan siapapun yang telah mengucapkan atau membahas masalah habaib atau tadi masalah imam besar, yang ini bukan kami membantah Anda. Biasanya ada yang menggunakan YouTube ini adalah Buya membantah. Oh enggak, kami tidak bantah-bantahan. Kami menjelaskan.
Kalau Anda berbeda dengan kami, memang tidak selamanya orang harus sama. Tapi tidak perlu kita bermusuhan. Jadi ini saya tidak membantah omongan Anda yang masalah tadi. Karena ini pertanyaannya ada orang ngomong, ada tokoh ngomong. Kami tidak menghantam mereka, tidak. Kami menjelaskan agar semuanya kembali kepada yang semestinya, supaya tidak ada pengkelabuan, tidak ada penipuan, tidak ada fitnah. Kami jelaskan. Dan mungkin juga yang mengatakan tadi, yang mengingkari istilah imam besar atau yang membeda-bedakan tentang syarif, itu karena mereka belum tahu tentang hal ini. Jadi ya tidak ada masalah, wajar. Orang tidak semuanya harus tahu kok. Orang tidak semuanya harus tahu. Kalau tidak tahu selesai. Oh gitu. Terutama masalah syarif kemudian Sayyid Habib itu maknanya begitu. Selesai sampai di situ. Insya Allah ahli insaf semuanya. Mohon maaf ya. Jangan sampai diadu. Kadang-kadang ini langsung kepada yang ngomong, Buya dijajar. Buya ini, Syekh ini diantem sama Buya. Innalillah. Tolong menggunakan YouTube kami, tolong gunakan dengan adab. Kami tidak membuat musuh kepada siapapun. Tugas kami adalah yang kami tahu, kami jelaskan. Dan jika kalimat kami menyakitkan, saya manusia. Seperti yang lainnya, maka kami mohon maaf. Selesai. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.